Kalau rumah yang ditempati tidak ada orang, kita tetap dianjurkan mengucapkan salam. Ada orang, kita tunggu jawaban salamnya. Tak ada orang, jangan kita tunggu jawaban salamnya. Namanya juga tidak ada orang. Kenapa? Karena penghuninya sedang keluar dan dia sendiri yang akan pulang, tetap disunahkan mengucapkan salam. Tapi kalau rumah itu tidak dihuni, contoh Bapak Ibu punya rumah dua, satu dihuni, yang satu dulu dikontrakkan, tapi dah lama tak ada orang yang mengisi, dan kita ingin datang membersihkan rumah kita. Apakah kemudian saat kita datang itu dianjurkan mengucapkan salam? Jawabannya iya, tapi salamnya berbeda dengan salam terhadap rumah yang ditempati. Kalau rumah itu tidak ditempati, dalam kitab Muwatta Imam Malik, yustahabbu idza dakhala baitan ghaira maskunin, disunnahkan bagi orang yang memasuki rumah yang rumah itu tidak dihuni, ayyakula assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kalau rumahnya tidak dihuni. Maka kalau ada rumah yang tidak dihuni, begini cara membaca doanya. Kalau rumah itu dihuni, tidak ada orang, ucapannya tetap sama, assalamualaikum, tetap sunnah mengucapkan salam. Tapi kalau rumah itu tidak dihuni, maka ucapannya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kalimat salam yang kita ucapkan saat kita memasuki rumah yang rumah itu tidak dihuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Waqala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah taqwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk menambah timbang amal kebaikan dengan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah. Semoga setiap langkah kaki kita menggugurkan dosa, setiap langkah kaki kita meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya bagian akhir kita membicarakan tentang doa saat kita masuk ke dalam rumah. Sudah hafal Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tadi saat keluar dari rumah kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dan nanti kalau kita pulang ke rumah, maka kita membaca doa Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, versi pendeknya. Di antara keistimewaan membaca doa itu saat kita pulang ke rumah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallah ta'ala inda dukhulih. Kalau orang pulang ke rumah lalu kemudian dia menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, kata Imam Nawawi yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, dia baca bismillah, dia kemudian membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, lalu kemudian dia mengucapkan salam. Dan ketiga-tiganya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia baca doa itu termasuk wa inda ta'amihi, dan dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan, berarti ketika makan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Qala syaitan, maka setan pun akan berkata, la mabita lakum wala asya'a, malam ini kita tak punya tempat menginap. Kenapa? Karena tuan rumah saat masuk ke rumah membaca doa. Malam ini kita tidak dapat makan gratis. Kenapa? Karena saat tuan rumah pulang ke rumah dia makan, saat dia akan memasukkan makanan ke mulutnya dia juga membaca bismillah. Maknanya rumah yang ketika kita pulang kita membaca doa, berarti rumahnya tidak menjadi rumah yang dihuni syaitan. Dan begitu juga ketika kita makan, saat kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak turut serta ikut makan. Berarti rumah kita akan dihuni oleh syaitan kalau kita pulang ke rumah tidak baca doa. Setan juga akan ikut kita makan kalau waktu makan kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian fa idza dakhala falam yadhkurillahi taala inda duhulih qala syaitan. Kalau ada orang pulang ke rumah dia tidak membaca doa, setan memberikan pengumuman kepada teman-temannya, adraktumul mabit, malam ini kalian dapat tempat menginap gratis. Kenapa? Karena tuan rumahnya saat masuk ke dalam rumah tidak membaca doa. Sebetulnya sederhana untuk menghilangkan syaitan dari rumah kita, sederhana supaya kemudian rumah kita jin tidak suka ada di dalamnya. Maka ketika kita pulang ke rumah biasakan membaca doa. Kalau kita tidak membaca doa, berarti kita memberikan nginap setan gratis, memberikan nginap jin yang jahat juga gratis ke rumah kita. Maka membersihkan rumah sebetulnya sederhana, sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Paling tidak ketika kita pulang ke rumah kita membaca doa tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain Imam Ibnu Sinni mendokumentasikan dari Abdullah bin Amr bin As, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a minan nahar ila baitih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika siang hari pulang ke rumah. Jadi Rasulullah siang hari pulang ke rumah, karena tak seperti kita masuk pagi balik petang. Keluar pagi balik petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah hari pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Itu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pulang ke rumah, selain doa yang kemudian sudah kita sebutkan di awal. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku kecukupan. Jadi keluar dari rumah pagi, tengah hari pulang ke rumah, Rasulullah memuji Allah. Kenapa? Meskipun setengah hari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecukupan. Kan ada orang yang ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hanya setengah hari. Ada pula sebagian orang dari pagi memang sampai petang. Ada pula sebagian orang dari petang sampai menjelang pagi. Jadi macam-macam. Kita termasuk yang mana nih Bapak Ibu? Termasuk pagi pulang petang, atau pagi pulang tengah hari, atau sore pulang dini hari. Ini ya, terpulang kita masing-masing. Intinya memuji Allah Subhanahu wa taala saat pulang ke rumah dengan kalimat alhamdulillahilladzi kafani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kecukupan, wa awani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepadaku tempat kembali. Rumah itu menjadi tempat kembali saat kemudian kita selesai melakukan aktivitas di luar rumah. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Segala puji bagi Allah saat Rasulullah masuk ke dalam rumah yang telah memberikan aku makan, yang telah memberikan aku minum. Walhamdulillahilladzi manna alayya. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepadaku. Ini diantara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan ketika kita masuk ke dalam rumah, selain doa yang kita sebutkan di awal. Meskipun yang berikutnya ini tak begitu masyhur. Yang paling masyhur ya kalau kita pulang ke rumah, bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbina tawakkalna.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita pulang ke rumah mengucapkan salam, Rasulullah juga mengajarkan itu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Lalu bagaimana kalau kemudian kita memasuki rumah yang di rumah itu tidak ada penghuni? Yang di rumah itu rumah yang tidak ditempati, mohon maaf, rumah yang tidak ditempati. Kalau rumah yang ditempati tidak ada orang, kita tetap dianjurkan mengucapkan salam. Ada orang, kita tunggu jawaban salamnya. Tak ada orang, jangan kita tunggu jawaban salamnya. Namanya juga tidak ada orang. Kenapa? Karena penghuninya sedang keluar dan dia sendiri yang akan pulang, tetap disunnahkan mengucapkan salam. Tapi kalau rumah itu tidak dihuni, contoh Bapak Ibu punya rumah dua, satu dihuni, yang satu dulu dikontrakkan, tapi dah lama tak ada orang yang mengisi, dan kita ingin datang membersihkan rumah kita. Apakah kemudian saat kita datang itu dianjurkan mengucapkan salam? Jawabannya iya. Tapi salamnya berbeda dengan salam terhadap rumah yang ditempati. Kalau rumah itu tidak ditempati, dalam kitab Muwatta Imam Malik, yustahabbu idza dakhala baitan ghaira maskunin, disunnahkan bagi orang yang memasuki rumah yang rumah itu tidak dihuni, ayyakula assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kalau rumahnya tidak dihuni. Maka kalau ada rumah yang tidak dihuni, begini cara membaca doanya. Kalau rumah itu dihuni, tidak ada orang, ucapannya tetap sama, assalamualaikum, tetap sunnah mengucapkan salam. Tapi kalau rumah itu tidak dihuni, maka ucapannya adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kalimat salam yang kita ucapkan saat kita memasuki rumah yang rumah itu tidak dihuni. Berarti tetap mengucapkan salam. Artinya salamnya saja yang berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita pulang ke rumah mengucapkan salam dengan tidak, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyampaikan bahwa ada 3 orang yang Allah jamin, in asyaru ziqa wa kufiya, hidupnya Allah berikan rezeki, hidupnya Allah berikan kecukupan, wa in mata adkhalahu Allahul jannah, kalau seandainya dia wafat Allah masukkan ia ke dalam surga. Satu di antaranya siapa? Man dakhala baitahu bisalam, orang yang kalau pulang ke rumah mengucapkan salam. Maka biasakan ringan untuk mengucapkan salam saat kita pulang ke rumah. Ini di antara keterangan doa saat kita masuk ke dalam rumah dan keistimewaannya. Selanjutnya, babu ma yaqulu idza arada dukhulal khala, bab doa ketika kita ingin masuk ke toilet. Kalau orang dulu di kampung nyebutnya dengan kalimat jamban. Bapak Ibu tahu jamban? Alhamdulillah tahu. Biasanya banyak di pinggiran Sungai Siak dulu. Sekarang tinggal sedikit lagi kan. Itu jamban namanya, kakus, jamban, apalagi saudara-saudaranya. Ini ternyata Rasulullah SAW juga menjelaskan. Kalau dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jarang orang meletakkan kamar mandi itu satu atap dengan rumah. Pasti berpisah dengan rumah. Orang sekarang karena tanahnya tak ada, akhirnya kakus pun berada di dalam rumah satu atap. Kalau orang-orang dulu jarang sekali. Pasti biasanya dipisah antara rumah dengan toilet, itu pasti dipisah. Kalau Bapak Ibu yang tanahnya lebar, dipisah lebih baik sebetulnya. Tapi karena tanah juga tidak lebar, akhirnya ya apa boleh buat gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dokumentasi Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin masuk ke kamar mandi, ingin masuk ke toilet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon pelindungan kepadamu dari setan jantan dan setan betina. Jadi kalau ditengok ini secara redaksi Bapak Ibu, setan itu juga ternyata ada yang jantan, ada yang betina. Tapi Bapak Ibu jangan tanya kepada saya, gimana bentuk setan jantan dan betina Pak Ustaz? Saya pun tak pernah nengok bagaimana. Tapi yang jelas ini diantara yang Rasulullah SAW ajarkan. Kenapa saat masuk ke dalam toilet kita dimohon untuk memohon pelindungan kepada Allah? Karena satu di antara tempat yang disukai oleh syaitan itu adalah toilet. Jadi toilet itu satu di antara tempat yang disukai oleh setan. Maka kalau tempat itu paling disukai oleh setan, jangan buat mahal-mahal. Karena ada orang tempat sholat tak punya tapi toiletnya berjuta-juta. Bukan berjuta, berpuluh-puluh juta.
Ya, berpuluh-puluh juta, klosetnya yang harganya sekian, lain showernya yang harganya sekian, kacanya yang harganya sekian, dan lain sebagainya. Padahal itu hanya untuk memperelok tempat setan. Intinya bagaimana kita tertutup aurat saat kita masuk ke dalam toilet tersebut, terhalang supaya kita tidak menghadap ke kiblat atau kemudian membelakangi kiblat saat kita berada di dalam toilet. Kan intinya itu di dalam toilet. Maka ketika toilet itu adalah tempat setan, lalu bagaimana kemudian kita dianjurkan? Ya, saat masuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu diantara doa ketika kita masuk ke dalam toilet. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk ke dalam toilet, kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat kita keluar dari toilet, kita juga diajarkan doa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita keluar dari toilet? Saat kita keluar dari toilet, itu doanya sederhana, hufranak. Hufranak itu yang paling pendek ya. Kalau kita keluar dari toilet itu ya hufranak. Hufranak itu ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kenapa memohon ampunan kepada Allah? Karena memang di toilet tempat yang tidak layak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang tidak layak untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kalimat yang kemudian kalimat itu tertulis nama Allah saat masuk ke toilet, ya jangan dibawa untuk masuk ke dalam toilet, karena memang tak layak untuk. Jadi ketika kita di dalam toilet tidak menyebut nama Allah, maka ketika kita keluar dari toilet memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saat berada di dalam toilet kita sedang memisahkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang lebih suka berlama-lama di toilet. Ada pula di toilet pakai baca koran, pakai baca berita gitu kan. Padahal tempatnya dah tempat yang tidak elok, tapi kemudian sebagian orang betah lama-lama di dalamnya. Kenapa? Karena gara-gara tempatnya diperelok. Nah, kalau tempatnya sederhana saja, intinya bagaimana kemudian ya tidak kotor sekali. Karena memang jin, setan itu suka dengan aroma-aroma yang busuk, suka dengan tempat-tempat yang kotor, yang jorok. Itu makanya kalau jin, setan suka dengan tempat-tempat yang aromanya busuk, jorok, kita kan dianjurkan untuk kemudian mengharumkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum salasun." Dunia yang Allah berikan kepada kalian, aku diberikan juga rasa suka terhadap dunia itu 3, kata baginda Rasul. Satu di antara 3 itu at-tibu, kata baginda Rasulullah, aku senang mengenakan wewangian. Nah, itu baginda Rasul. Kenapa? Karena aroma wangi itu di antara aroma yang disukai oleh para malaikat. Beda dengan aroma busuk. Aroma busuk itu tata'azzal bihil malaikah. Aroma busuk itu malaikat juga merasa tidak nyaman. Kalau aroma busuk malaikat tidak nyaman, begitu juga orang tentu tidak nyaman. Makanya ketika kita datang ke masjid, ketika kita datang ke majelis ilmu, dianjurkan untuk kemudian bagaimana aroma kita itu aromanya harum. Maka ketika tempat yang tidak baik aromanya disukai oleh syaitan, kebalikannya ketika di tempat yang baik maka menjadi tempat yang disenangi oleh para malaikat. Sayyidina Ali radhiyallahu an bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-kaif ayyaqula bismillah. Bahkan dalam riwayat yang lain yang membatasi, kata Sayyidina Ali ketika menceritakan sabda baginda Rasulullah, yang menutupi antara aurat anak cucu Adam dan dari setan jin yang ingin melihatnya, itu ketika seorang anak cucu Adam menyebutkan kalimat bismillah. Di pertemuan awal-awal kemarin kita menyebutkan dengan kalimat bismillahillazi la ilaha illahu. Kenapa kemudian kita membaca doa itu? Karena ketika di dalam toilet, mohon maaf, pasti kita akan mencopot, mohon maaf, yang menutup aurat kita. Kalau yang menutup aurat kita memang pintu toilet itu kita tutup, apakah kemudian tak ada yang melihat? Padahal toilet itu adalah tempat yang paling disenangi oleh setan, oleh jin yang tidak baik. Pasti dia akan melihat kita. Maka cara supaya kemudian mereka tersensor tidak melihat kita, bagaimana? Baca doa sebelum kita masuk. Selain Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kita baca bismillah dulu, atau kemudian membaca bismillahillazi la ilaha illahu. Jadi ketika kita sudah sampai di dalam, meskipun mohon maaf kita menanggalkan pakaian kita, secara otomatis orang tidak melihat kita karena tertutup. Begitu juga setan
yang kemudian bertempat di dalamnya juga tidak bisa melihat kita. Kenapa? Karena kita membaca doa. Bapak Ibu baca doa itu juga ketika masuk ke dalam toilet, pakai bismillahilladzi la ilaha illahu, atau cuman Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Jadi kalau itu saja kita selamat, tapi setan masih nengok, tak ada pensensornya. Kalau ingin tersensor, otomatis dia tidak bisa menengok kita, ya baca juga sebelum membaca doa tadi, baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini diantara doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Maka ketika keluar dari toilet membaca hufronak. Hufronak seperti yang saya sampaikan tadi, memohon ampunan kepada Allah. Dalam riwayat yang lain bahwa ketika kita keluar dari toilet, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, ia berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja minal khala, Rasulullah kalau keluar dari toilet, beliau membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adzaqani lazzatahu wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni adzahu. Ini doa saat kita keluar dari toilet. Bapak Ibu pakai versi yang pertama atau versi yang kedua? Yang pertama, yang hufronak itu tadi. Karena ada sebagian kan alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ini ada yang menghafalkan itu. Alhamdulillahilladzi azhaba, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan anni dariku al adza. Adza itu penyakit. Jadi yang kita keluarkan itu penyakit. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sistem pencernaan kita itu luar biasa. Luar biasa, bisa membedakan mana yang kemudian nanti akan terbuang, mana yang kemudian nanti akan menjadi daging dan kemudian darah, dan kemudian mana yang artinya secara otomatis itu bisa terpisahkan sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kalau kita memperhatikan bagaimana mohon maaf sapi, kambing menghasilkan susu, itu kan dia tempat keluarnya itu kan hanya bersebelahan saja, tapi bisa terpisah dengan segitu jernih. Begitu juga yang kita konsumsi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok kan kita tidak bisa membedakan mana yang akan menjadi penyakit, mana yang akan memberikan kekuatan, kan tak bisa kita membedakan. Tapi secara otomatis setelah kita makan, meskipun tempat masuknya itu satu, tapi ternyata ada yang kemudian keluar, ada yang tetap di dalam badan. Itulah kita diajarkan saat kemudian itu semuanya keluar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang penyakitnya itu keluar. Coba kita agak-agak 3-5 hari tak bisa BAB, kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Wah, repotnya luar biasa. Repotnya luar biasa. Maka itu diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu kemudian yang saya bacakan barusan tadi, alhamdulillahilladzi adzaqani lazzatahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rasa untuk bisa menikmati lezatnya. Lezatnya mana? Makanan yang kita makan. Waktu makan itu kan lezat Bapak Ibu. Waktu keluar saja yang sudah tidak enak, aromanya pun tak enak. Waktu makan itu kan enak rasanya. Enak rasa itu kira-kira berapa lama Bapak Ibu? Enaknya rasa itu. Enaknya rasa ini kan waktu di lidah. Lewat lidah, tenggorokan, sama saja. Enak itu waktu dirasa. Di lidah itu rasa enak. Maka kenapa orang yang sakit makan itu terasa pahit? Karena lidahnya sedang bermasalah. Maka dia tidak bisa menikmati rasa. Jadi rasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun mahalnya, itu rasa enak itu hanya sekejap. Hanya sekejap waktu di lidah. Lewat lidah itu semuanya sama saja. Bahkan kalau masuk ke tenggorokan, kita beli paling mahal pun kalau kemudian kita muntahkan, tak sanggup kita memakannya lagi. Jadi makanan itu paling enak di lidah. Kalau lidah tidak berfungsi, kita tidak bisa menikmati lezatnya makanan. Ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, yang sudah dirawat di ICU. Kira-kira butuh makan tidak orang yang dirawat di ICU itu? Butuh makan tak Bapak Ibu? Orang yang dirawat di ICU itu butuh makan tidak? Butuh makan. Karena impus saja tak bisa mewakili. Karena lambungnya mesti diisi. Biasanya gimana makannya orang waktu di ruangan ICU? Di blender semuanya, jadikan satu. Masukkan selang ke dalam hidung kan? Iya kan? Wah, masukkan tuh. Kira-kira ngerasakan enggak Bapak Ibu? Enggak, cuman langsung di lambung. Makanya ketika Allah masih berikan kita lidah berfungsi,
Selalu kemudian yang kita makan secara otomatis tersaring mana yang akan menjadi penyakit dan menjadi kotoran. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang Rasulullah ajarkan, alhamdulillahilladzi adzaqani lazzatahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku bisa merasa lezatnya. Lalu kemudian wa abqa fi quwwatihi, dan Allah tetapkan sisa dari makanan itu menjadi kuat, menjadi tenaga. Jadi Bapak Ibu, kalau orang bertenaga itu pasti disupport oleh makanan. Karena kalau tidak makan ya tidak bertenaga. Contoh orang puasa jam 5 itu kira-kira bertenaga atau sedang tidak bertenaga nih. Kalau jam 5 ini dah lumayan beratnya, luar biasa. Makanya kalau orang makan, ada yang kemudian dicicipi rasanya, setelah mencicipi rasanya ada yang menjadi kekuatan. Wa dafa'a anni azahu, dan Allah Subhanahu wa taala menolak dariku azahu, penyakit yang ada pada makanan itu. Bagaimana cara Allah menolaknya? Ketika kita mohon maaf BAB itu keluar. Itu yang menjadi azab. Dan begitu luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengaturnya di dalam tubuh kita. Secara otomatis dia terpisah. Mana yang menjadi darah, mana yang menjadi daging, mana yang jadi kuat, lalu kemudian mana yang menjadi penyakit yang kemudian keluar. Nah, itu doa di antara doa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari toilet. Lalu kemudian Bapak Ibu, hal-hal yang tidak diperkenankan saat kita dalam toilet, yukrahu dzikru wal kalamu hala qadail hajat. Tidak dibolehkan atau hukumnya makruh berzikir. Jadi dalam toilet itu bukan tempat untuk berzikir. Makruh juga di dalam toilet itu ngobrol. Nah, itu kan dia bersebelah-sebelahan. Nanti kita kemana setelah ini kan bersebelah-sebelahan. Jadi tidak boleh di dalam tidak dimakruhkan hukumnya bagi orang yang sedang dalam toilet itu ngobrol. Sawaun kana fis sahra au fil bunyan. Baik toiletnya itu di tempat yang lapang atau kemudian di dalam gedung, di dalam bangunan. Ini ada pula orang di dalam toilet sambil ngobrol. Halo? Besok kita kemana ini? Nah, itu kan. Padahal ketika di dalam toilet itu tidak diperkenankan kita untuk kemudian untuk ngobrol. Ini tidak diperbolehkan. Begitu juga zikir. Idza atasa la yuhmadullah taala. Bahkan ketika kita di dalam toilet, kita bersin pun kita tidak disunnahkan untuk mengatakan alhamdulillah, karena bukan tempat untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam toilet mendengarkan orang di luar toilet bersin, kita juga tidak diperkenankan untuk kemudian memberikan doa. Dan kalau kita di dalam toilet ada orang yang mengucapkan salam, ya jangan dijawab. Ini kita sedang dalam toilet, ada orang mengucapkan assalamualaikum, sebentar saya sedang dalam toilet. Nah, enggak, ngomongnya aja makruh, apalagi kemudian kita menjawabnya dengan kalimat salam. Dari mana kemudian ini tidak diperkenankan atau makruh? Sayyidina Abdullah bin Umar bercerita, marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Ada seseorang yang melewati baginda Rasul, pada waktu itu Rasulullah sedang buang air kecil. Fasallama alaih, lalu kemudian orang itu mengucapkan salam. Falam yarud alaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban. Artinya orang lewat Rasul sedang buang air kecil, lalu kemudian mengucapkan salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjawabnya. Dalam riwayat yang lain, ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Muhajir bin Qanfadh bercerita, aku pada waktu itu ingin berjumpa dengan Rasul. Saat aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang buang air kecil. Aku mengucapkan salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban hatta tawaddoa, sampai Rasulullah selesai buang air kecil berwudu. Summa tadzara ilayya, lalu kemudian Rasulullah menyampaikan alasannya kenapa tidak memberikan salam. Maaf, tadi aku sedang di toilet, aku tidak memberikan jawaban salam. Selesai Rasulullah wudu, baru kemudian salamnya dijawab. Artinya Rasulullah ketika tidak memberikan jawaban itu, Rasulullah menjelaskan kenapa beliau tidak memberikan salam. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan, inni karahtu an adzkurallaha ta'ala illa ala tuhrin. Aku tidak senang kalau aku menyebut nama Allah melainkan posisiku dalam keadaan suci. Nah, itulah alasan Rasulullah ketika berada di dalam toilet, beliau tidak memberikan jawaban salam. Berarti masuk ke dalam toilet ada doanya, keluar dari toilet juga ada doanya. Bapak Ibu tinggal pilih. Kalau kemudian keluar mau pakai hufronak paling terpendek, alhamdulillahilladzi adzhaba anni
Adhaba anil adza wa afani, redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga, alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa baqiya wa abqa fi quwwatihi wa dafa'a anni adzahu. Nah, itu yang ketiga terkait dengan doa ketika kita keluar dari toilet. Setelah itu Imam Nawawi menuliskan babu mayakulu idza aradda sabba ma'al wudu. Bab ketika kita ingin menuangkan air yang air itu kita gunakan untuk berwudu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu itu satu di antara perbuatan, bisa jadi wudu itu wajib. Kapan untuk melakukan sesuatu yang wajib? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Dalam kaidah usul fiqh, sesuatu yang wajib kalau dia tidak sah melainkan dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya wudu. Salat tidak akan sah kecuali dengan wudu. Salat wajib, maka wudu untuk salat juga menjadi wajib. Di dalam bab wudu ini Bapak Ibu, yustahabu ayakula bismillah. Begitu juga dalam hal-hal yang lain sudah dijelaskan di awal, termasuk wudu. Ketika kita akan wudu juga disunnahkan untuk mengawalinya dengan kalimat bismillah. Bismillah itu lengkapnya ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kafa. Kalau seandainya dia tidak mengucapkan sampai ar-rahmanirrahim, pakai bismillah saja, apakah sudah cukup? Jawabannya kafa. Kata Imam Nawawi sudah cukup. Fa in taraka tasmiyah fi awalil wudu ata biha fi athna'i. Kalau seandainya di awal wudu kita tidak membaca bismillah karena lupa, maka boleh kita baca di pertengahan wudu. Sama dengan makan. Makan itu Bapak Ibu, kalau kita lupa membaca di awal, kapan kita membaca bismillah? Ya di pertengahan makan. Meskipun redaksinya berubah menjadi bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Artinya tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ternyata yang berlaku di dalam wudu. Kita awal dianjurkan untuk kemudian mengucapkan bismillah. Apakah ada keterangannya yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam dokumentasi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dokumentasi Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang dalam wudunya dia tidak mengawalinya dengan menyebut nama Allah. Yang dimaksud tidak ada wudu itu tidak menjadi wudu yang sempurna kalau dia waktu awal wudu tidak menyebutkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah itu makanya di dalam wudu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya dalam mazhab Syafi'i, Syekh Abdul Fath menceritakan yustahabbu lil mutawaddi ayaqula fi ibtida'i wuduhi ba'da tasmiyah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Juga disunnahkan untuk mengucapkan saat mengawali wudu setelah membaca bismillah, disunnahkan juga untuk mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bagi orang yang berwudu. Ini diantara doa ketika kita akan memulai wudu. Kalau kemudian selesai wudu, kita juga mengucapkan dua syahadat yang sama, tapi kemudian ditambah di akhir Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu perbedaan antara awal dengan yang kedua ketika kita akan memulai wudu. Kenapa kemudian kita dianjurkan ketika memulai wudu memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah, tak ada yang tidak ada sekutu baginya, lalu kemudian kita memberikan kesaksian bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddo'a faqal, orang yang berwudu lalu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Kalau dia baca doa ini, maka dia termasuk orang-orang yang Allah berikan izin untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana saja dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Artinya Bapak Ibu, karena di hadis ini tidak diterangkan apakah setelah atau sebelum, sehingga Imam Nawawi menjelaskan sunnah juga membaca itu sebelum wudu, sunnah juga kemudian membaca itu setelah wudu. Kalau setelah wudu ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah itu diantara keistimewaan orang yang wudu dilanjutkan dengan doa itu tadi,
termasuk orang-orang yang Allah persilahkan untuk masuk ke dalam pintu surga saja, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Jadi mahar untuk masuk ke dalam surga, tiket untuk bisa masuk ke dalam surga dari pintu mana saja, ya satu di antaranya ketika kita selesai dari berwudu lalu kemudian kita membaca doa yang kita sebutkan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian orang di dalam berwudu ini membaca doa. Contoh, ketika orang membaca satu persatu dari doa ketika dia berwudu, setelah dia membaca bismillah tadi, dia membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma' tahura. Jadi ketika sudah selesai membaca bismillah, air yang digunakan akan berwudu itu dia melihatnya sambil membaca segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Artinya suci sehingga bisa digunakan untuk bersuci. Karena ada air suci yang tak bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Air kopi. Kopi itu suci atau tidak Bapak Ibu? Bisa digunakan untuk wudu? Tidak bisa. Jadi dalam wudu itu airnya harus suci dan bisa mensucikan. Kalau kemudian kopi suci tapi tak bisa mensucikan, maka tak bisa digunakan untuk berwudu. Lalu kemudian ketika kita berkumur-kumur, dianjurkan untuk kemudian membaca doa, Allahumma skini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan aku minum dari telaga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita berkumur-kumur, berharap dengan berkumur-kumur itu nanti kita termasuk orang-orang yang diberi izin untuk minum dari telaga Al-Kautsar. Jadi kalau kita tengok di dalam kitab Imam Qurtubi, At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Yang satu berada di dalam surga, yang satu lagi ada saat kita perjalanan sebelum sampai ke Shirathul Mustaqim. Dan di situ di antara tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya. Makanya Sayyidina Anas ketika bertanya kepada Rasulullah, "Aina alqaka Rasul?" Di hari kiamat nanti di mana aku bisa berjumpa denganmu? Satu di antaranya kata Rasulullah, indal haudi. Nanti engkau bisa berjumpa denganku saat berada di telaga Al-Kautsar. Jadi di telaga Al-Kautsar itu satu di antara tempat di mana umat bisa berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang sudah minum telaga Al-Kautsar, itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau minum ini kira-kira berapa tahan lama kita tidak haus lagi? Kan cuma terbatas waktu. Tapi kalau sudah minum air telaga Kautsar, itu kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Di dunia ini Bapak Ibu, air yang paling terbaik itu nomor satu, air yang dahulu keluar dari jari jemari tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah membaca kisahnya Bapak Ibu? Mukjizat Rasul. Jadi ketika itu memang tidak ada air, haus berkesangatan, lalu kemudian Allah berikan mukjizat kepada baginda Rasul, ngalir air itu dari jari jemari Rasul. Kalau kita kapan air mengalir, jari ngalir airnya Bapak Ibu? Tak ada hujan baru kemudian ngalir itu kan. Itu air yang paling terbaik kata para ulama. Tapi air ini yang bisa minum hanya sahabat. Karena kita tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka air yang terbaik yang kedua setelah itu tadi, itu kemudian disebut dengan air Zam-Zam. Yang sampai sekarang orang bisa minum yang di dunia. Tapi kalau air terbaik di kampung akhirat itu apa? Air dari telaga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berkumur-kumur, satu di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma skini min haudi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu indal istinsyaq, bahkan ketika mengeluarkan air dari dalam hidung, ini bagi yang biasa membaca doa satu persatu. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang wudunya ini lamanya luar biasa. Kenapa? Karena setiap dari gerakan di dalam wudu itu satu-satu dia baca doa. Ketika dia berkumur-kumur dah baca doa. Ketika dia istinsak memasukkan air ke dalam hidung dengan disedot ya Bapak Ibu. Karena ada orang istinsaknya ini macam iya dengan tidak itu kan. Nah gitu aja. Itu enggak istinsak. Istinsak itu pastikan air itu menggenang di telapak tangan kita, lalu kemudian hirup sampai kemudian terasa di sini. Itu baru istinsak. Kalau gini-gini ini enggak istinsak itu namanya. Mohon maaf, tai hidung pun tak keluar nih kalau gini-gini aja kan itu. Maka istinsak, masukkan. Kalau Bapak Ibu flu ingin cepat sembuh, istinsak lah. Itu paling cepat sembuh. Paling cepat.
paling cepat. Pokoknya kalau umumnya wudu, kita istinsak itu biasanya kita tak mudah untuk terkena flu. Ketika istinsak, apa kemudian doanya? Allahumma la tahrimni raihata naimika wa jannatika. Ya Allah, jangan halangi aku untuk bisa mencium aroma nikmatmu dan kemudian mencium aroma surga. Nah, itu ketika kita istinsak. Karena yang bisa untuk mencium aroma itu kan hidung. Kalau hidung kita tersumbat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa tidak kita membedakan antara aroma sedap dengan tidak? Kan tak bisa. Makanya ketika kita istinsak itu minta kepada Allah, ya Allah, jangan halangi aku untuk bisa mencium nikmatmu dan kemudian bisa mencium surgamu. Artinya aroma surga, aroma nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika membasuh wajah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doanya apa? Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, bayyid wajhi artinya jadikan wajahku itu, apa kalau orang sekarang pakai skincare itu namanya Bapak Ibu? Glowing. Bahasa terjemahan untuk konteks sekarang itulah. Ya Allah, glowingkanlah wajahku di mana nanti wajah-wajah glowing, dan bersamaan dengan itu juga akan menjadi ada wajah-wajah yang hitam. Jadi di hari kiamat itu sudah berbeda. Orang yang masuk ke dalam surga wajahnya glowing meskipun dia di situ tak pakai skincare. Bayangkan Bapak Ibu, matahari Allah dekatkan dengan kepala hanya berjarak 1 jengkal. Kita saja Bapak Ibu yang jaraknya berapa jarak antara matahari dengan bumi ini Bapak Ibu? Nantilah baca di Google lah. Itu saja kalau kita berpanas-panas setiap hari hitam legam kita Bapak Ibu. Padahal jaraknya jauh. Bagaimana kalau kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala dekatkan? Maka di antara orang yang beruntung di hari kiamat itu ya orang yang berwudu ketika di dunia. Kenapa? Karena Allah akan tetap jadikan nur di dalam wajahnya. Maka waktu membasuh wajah itu ya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Itu doa glowing Bapak Ibu. Nanti kalau sibuk orang asik pakai skincare salah, baca doa ini. Insyaallah glowing nanti. Kalau udah baca kok tak glowing Mbak Ustaz? Ya, nanti di padang mahsyar insyaallah glowing ini. Ini diantaranya. Lalu kalau membasuh tangan, apa doa yang kemudian dianjurkan, disunnahkan? Ketika kita membasuh tangan, doanya Allahumma tini kitabi, Allahumma la biyamini, Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali. Ya Allah, saat engkau membagikan buku catatan amal, nanti bagikanlah buku catatan amal itu aku terima dengan tangan kananku, dan janganlah engkau jadikan aku orang-orang yang menerima buku catatan amal itu dengan tangan kiriku. Itu kita. Kenapa? Kalau orang itu Allah bagikan buku catatan amal dia terima dengan tangan kanan, itu hisabnya mudah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tapi sebaliknya, kalau dibagikan buku dia terima dengan tangan kirinya atau kemudian membelakangi dari punggung dia menerimanya, itu termasuk orang yang sulit dan kemudian diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu doa ketika kita membasuh tangan. Dan bagaimana ketika kita mengusap kepala dan seterusnya? Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan Bapak Ibu jika ada. Pas nampaknya ini. Baik, silakan Pak. Ketika mandi itu sunnahnya kita pakai basahan. Baik. Yang paling afdol ya pakai basahan. Pakai basahan. Yang paling afdol. Kalau kemudian mohon maaf kita bugil, bagaimana? Baca doa itu tadi, bismillahilladzi la ilaha illahu. Tapi ada orang yang memang menjaga matanya untuk tidak melihat meskipun pada auratnya sendiri. Dia pasti pakai akan basahan. Maka gelar Sayyidina Ali itu apa? Karramahullahu wajah. Berbeda kalau sahabat-sahabat yang lain kan radhiyallahu an. Meskipun Sayyidina Ali juga punya gelar radhiyallahu an, tapi ada gelar karramahullahu wajah. Itu maknanya apa? Allah muliakan wajah Sayyidina Ali karena beliau termasuk sahabat yang mohon maaf tidak pernah melihat kemaluannya. Itu kan luar biasa. Kalau kita berapa kali Bapak Ibu? Tak terhitung, dah banyak betul Pak Ustaz. Makanya kalau kita sulit, yaitu tadi baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Pakai basahan tetap lebih afdal. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan
malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.